semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan dan 3M. Izinkan saya untuk membuka masker ya. Berjumpa lagi dengan konferensi bawah pohon, Kongko-Kongko berfaedah dan berisi bersama tim GCDC. Hari ini dengan saya, Nadia Emanuela Gideon, psikolog klinis anak di GCDC. Kali ini kita akan bahas tentang cinta, ya. Kalau cinta biasanya dibahas antara pasangan, suami atau istri, dan pasangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cinta antara anak dan orang tua. Nah, seperti apa ya? Nah, cinta seorang anak dengan orang tuanya disebut juga attachment. Nah, kalau saya bisa ibaratkan, attachment ini seperti cinta pertamanya seorang manusia. Nah, kali ini saya nggak akan ngobrol sendirian, karena saya akan ngobrol dengan pakarnya di bidang cinta percintaan antara anak dengan orang tua, di mana nanti kita akan menjelaskan dan ngobrol seputar bagaimana hubungan cinta antara anak dan orang tua sangat berpengaruh kepada kehidupan anak itu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube channel ini, dan stay tune ya. Bapak Ibu, kali ini tamu spesial kita adalah Ibu Dr. Randa Maike S. Teja Saputra, MSI. Halo Bu Maike. Apa kabar? Baik, Ibu apa kabar Bu? Saya, ya, up and down kayak roller coaster. Kadang fit, kadang agak nggak fit gitu karena cuacanya ya. Kayak relatif masih di bawah kendali lah gitu. Iya. Nah, maklum sudah uzur. Tapi semangatnya luar biasa nih Bu Maike. Tetap aktif dan tetap berdampak banyak ya. Aktif banget kegiatannya ya Bu ya, malah ya selama online ini. Enggak juga sih, biasa-biasa aja. Iya, biasa aja sih. Cuman aja. Ngajarnya masih tuh. Mengajar lagi libur ya, udah selesai. Ya paling bimbing mahasiswa untuk nanganin kasus. Nanti nggak tahu semester baru udah dimulai, apakah saya diminta mengajar atau enggak, saya belum tahu. Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut, Bu Maike ini adalah dosen favorit saya. Waduh. Apa favorit? Dari dulu yang mendampingi dan juga waktu dulu kasus juga di UI ya. Beliau adalah psikolog klinis yang sudah puluhan tahun bekerja bersama-sama orang tua dan anak, terutama dalam kasus-kasus attachment ya Bu ya. Nah, kalau tadi kenapa Bu? Tua banget. Ya udah sangat berpengalaman ya Bu ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa attachment itu seperti cinta pertama Bu Maike. Jadi seorang manusia perlu cinta pertamanya. Nah, kita perlu tahu nih, apakah attachment itu penting dan bagaimana membangun hubungan attachment antara orang tua dan anak dengan tepat. Serta apa aja sih efek hubungan attachment yang tidak terjalin dengan baik. Nah, saya udah nggak sabaran nih Bu, mau belajar banyak dari Bu Maike. Mungkin bisa jelasin sedikit tentang apa itu attachment Bu? Jadi kalau attachment, saya mengambil batasan yang diberikan oleh Erik Erikson, dikatakan sebagai emotional bonding ya. Jadi yang closeness, jadi kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Tentu yang mengawalinya orang tua dulu ya. Karena seorang bayi itu kan dia lahir itu tanpa, katakanlah, tanpa punya daya ya. Dia menerima apa saja yang diberikan oleh lingkungannya kan, terutama oleh ibu sebagai pengasuh utama ya. Jadi seperti itu bagaimana kedekatan emosional antara orang tua dengan anak sehingga akhirnya anak juga merasa dekat dengan orang tuanya. Itu yang dikemukakan oleh Erikson. Apa sih yang dimaksud dengan kedekatan emosional? Ya tentu saja suatu situasi, kondisi di mana anak ini merasa nyaman kalau ada di dekat ibunya, merasa nyaman kalau nantinya dia sudah lebih besar lagi,
ketika ada kesulitan atau ketika ada yang membahagiakan, dia itu akan berbagi dengan ibunya sebagai tokoh utama, tapi jangan lupa ayah juga ikut berperan ya, bukan hanya ibu saja ya. Jadi katakanlah orang tuanya, walaupun memang awal-awalnya pengasuh utama adalah ibu, tapi tentu ayah juga punya sumbangan untuk bisa membina attachment dengan anak-anak itu. Dan tentu selain kenapa attachment ini penting, karena attachment itu menurut para ahli diyakini akan mempengaruhi perkembangan psikologis dari anak di kemudian hari sampai ke dewasa, sampai ke tua ya, itu akan berkesinambungan. Jadi oleh Erikson juga dikatakan 1 tahun pertama ini sangat penting sekali ya, tapi bukan berarti bahwa setelah 1 tahun tidak usah ada attachment atau tidak usah ada kedekatan emosional. Tetap saja itu ada walaupun bentuknya beda gitu ya. Nah, kemudian apa sih syarat orang tua untuk menjadi orang tua yang bisa attach dengan anak? Tentu dia harus kompeten mengasuh anaknya. Kompeten itu artinya dia tahu kapan waktu-waktu yang dibutuhkan anak untuk misalnya di-soothing atau diberikan ditenangkan, diberikan rasa nyaman, dipenuhi kebutuhan fisiknya, apakah itu mulai dari makan, minum, sampai kalau dia buang air besar, buang air kecil, atau ketika dia sakit. Intinya adalah orang tua kompeten bisa memberikan rasa nyaman pada bayi, ya awalnya bayi, sehingga semua perasaan yang tidak enak itu dari si bayi bisa bisa diringankan, rasanya aduh maknyes gitu. Ada ibu yang bisa menenangkan dia ya. Kan kalau kita saja kalau sedang sakit, kalau ada orang lain yang mencoba untuk menenangkan, lalu juga mengurangi rasa sakit dengan memberi obat atau dengan memasak dan lain-lain, itu kan kita juga akan merasa lebih ada rilis, ada rasa lega begitu ya, akan berkurang sakitnya daripada dibiarkan. Kompeten, kemudian juga selain itu orang tua ini perlu tahu apa sih yang dibutuhkan anak dan juga memenuhi kebutuhan tersebut. Atau di dalam istilah attachment kan ada sensitiveness dan responsiveness ya. Jadi orang tua ini mengerti sensitif TK dalam bahasa Indonesia. TK apa sih anak ini sedang butuh apa gitu. Betul dikerloni. Kenapa? Nangisnya itu tadi kenapa misalnya gitu ya Bu ya? Betul sekali, betul ya. Wah, Nadia juga udah punya anak, jadi udah ngerti ya. Anak kalau nangis ini, kalau bingung juga, nangisnya ini kenapa sih yang ini? Iya, tapi kalau diamati juga lama-lama akan tahu sih. Tahu ini nangisnya kenapa, nangis marah dengan nangis kesakitan, dengan lapar, dengan ngantuk, dan lagi nggak enak, bosen, itu kan pasti ada nadanya ya. Ada juga ahli yang meneliti tentang tangisan ya, saya lupa namanya siapa, dan ada berapa jenis tangisan gitu. Ya, tapi intinya gitulah, orang tua itu perlu kompeten dan tahu apa kebutuhan anak itu ya. Kemudian apa lagi? Oh tadi menariknya Bu, saya jadi tertarik Ibu kan jelasin bahwa si orang tua ya yang mulai duluan interaksi tersebut, karena si bayinya juga nggak ada dayanya karena memang baru lahir dan butuh support dari orang lain. Nah tapi gimana kalau orang tuanya saat itu juga mungkin kayak baby blues atau mungkin juga sedang dalam kondisi emosionalnya yang juga butuh bantuan, gimana Bu? Ya, memang itu nggak bisa dihindari, ada orang tua seperti itu. Tentu dalam hal ini
harus ada pengasuh pengganti, ya. Paling tidak ayahnya, ya, ayahnya atau orang lain, siapa, nenek atau kakek atau pengasuh khusus, ya. Tapi intinya siapapun pengasuhnya, mereka perlu kompeten dan nurturing. Nurturing itu betul-betul bisa memberikan ya pengasuhan dengan sebaik mungkin, kasih sayang, ya, kasih sayang sebaik mungkin gitu pada anak. Ya. Ada waktu bayi, kebutuhan waktu bayi ya memang kebutuhan fisik itu, fisiologis itu yang dipenuhi dulu, tapi emosionalnya juga tentu ya ditenangkan ketika dia tidak nyaman begitu, ya nangis atau apa gitu. Jadi kalau baby di belakang juga lagi ikut pengen ngobrol tuh kayaknya Bu ya. Maaf, ampun deh. Ya jadi seru nggak apa-apa Bu. Nah, kalau tadi Ibu juga ada cerita bahwa oh ini sampai mempengaruhi nanti ketika anaknya dewasa loh. Sampai segitu penting ya Bu ya attachment itu. Kalau orang tua yang sangat mereka takutkan kan, aduh anaknya nggak mau makan, anaknya belum ngomong, belum jalan, tapi attachment apa sih nggak kelihatan dan kalau misalnya tidak terbentuk dengan baik, bagaimana Bu nanti efeknya Bu? Kalau attachment tidak terbentuk dengan baik, kan kita kenal yang disebut insecure, attachment yang insecure, yang dimana anak ini merasa tidak aman, tidak nyaman, ya, dan tidak aman, tidak nyaman ini juga ada berbagai bentuk, ya. Ada yang insecure avoidance, di mana anak tersebut menunjukkan ketidakamanan dan menghindar dari ibunya, jadi serba aneh gitu. Atau ibu atau pengasuh, kita pakai istilah pengasuh aja ya, supaya jadi dia menghindar dari pengasuhnya, dan dalam situasi yang baru, yang masih asing, anak ini biasanya juga tidak berani untuk melakukan eksplorasi atau menjelajahi lingkungan tersebut, ya. Atau kalau ada orang mendekat juga dia akan menolak. Kalau ditinggal oleh ibunya misalnya, dia akan jadi intinya adalah interaksi dengan ibunya tuh minim, sedikit sekali. Kemudian tapi kalau ditinggal dia nangis, tapi ketika ibunya kembali untuk mendekati dia juga menolak gitu. Jadi serba salah ya, serba salah jadinya. Suka kan kalau kita lihat suatu anaknya udah nangis, tapi pas dideketin dia malah marah gitu. Ya, bukannya itu yang insecure. Dan insecure yang lainnya adalah insecure yang resisten. Jadi yang resisten ini bayinya itu sangat lengket ya, atau istilah aslinya clingy. Lengket kemana-mana itu harus nemplok di ibunya misalnya atau di pengasuhnya. Ya, nemplok ke kapal. Iya, nggak bisa dilepas sama sekali. Ibunya makan, ibunya mau AB pun anak ini harus ikut gitu ya. Jadi dia tuh klinis sekali. Jadi tapi ada saatnya ketika didekati oleh ibu juga dia itu seperti melawan, kayak marah, nendang, kemudian mukul gitu kan. Jadi aneh gitu, dia lengket, tapi ketika ada saatnya dibujuk, didekati gitu, malah dia akan marah-marah gitu ya, seperti itu. Itu yang insecure resistant. Kemudian jadi biasanya mereka juga serba salah jadinya, ya. Situasinya tuh sama sekali tidak jelas. Kemudian ada yang satu lagi adalah insecure disorganized. Organized jadi anak yang sepertinya kalau berada di dalam situasi asing itu kelihatan seperti ketakutan
ketakutan, kayak bingung, kayak panik, kayak nggak tahu harus gimana, nangis keras begitu ya. Tapi sama juga ketika berusaha untuk ditenangkan, dia itu malah juga tidak mau gitu ya. Sedangkan kalau anak yang secure, ketika dia ditenangkan itu dia akan menerima pengasuhnya dengan baik. Gitu. Jadi itu adalah bentuk kalau attachment tidak terbangun secara baik ya, secara positif. Ya. Tadi yang Nadia tanya kan tentang apakah attachment itu bisa insecure gitu kan? Bisa tidak terbentuk ya. Berarti kalau yang tidak terbentuk itu namanya insecure gitu ya Bu ya. Dan ada tipe-tipenya yang tadi itu ya Bu ya. Saya jadi pikiran Bu, ini kayak hubungan pacaran nggak sih Bu? Kalau misalnya orang dewasa kan ada tuh kalau yang di berita-berita gitu ya, kayak misalnya pacarannya posesif banget, nanyain kamu di mana gitu ya, clingy gitu ya Bu kalau tadi ya. Atau ada yang misalnya ngambek tapi kalau dideketin nggak apa-apa gitu ya. Jadi kok ini juga menariknya hubungan ini bahkan sudah diperlihatkan oleh anak-anak sejak dini dengan interaksinya dengan orang tuanya ya Bu ya? Ya, nanti kan dampak ke depannya tentang intimacy, keintiman seseorang dengan orang lain itu juga akan terpengaruh ya. Terpengaruh oleh, walaupun memang ahli-ahli lain mengatakan attachment bukan satu-satunya faktor sih yang menyebabkan perilaku sosial seseorang di kemudian hari. Tadi kan dikatakan attachment itu penting untuk perkembangan psikologis dari seorang anak, ya. Dalam artian bagaimana perilaku sosialnya. Tapi ada ahli lain mengatakan bukan sekedar attachment, karena ada juga unsur temperamen anak, ya. Anak ini temperamennya apa sih? Ya, saya rasa masyarakat luas sudah, ibu-ibu sekarang sih udah pada pinter-pinter ya, udah tahu temperamen yang slow to warm up atau yang easy. Belum tahu. Itu kayaknya nggak banyak yang tahu deh Bu. Karena masih banyak yang mungkin penasaran nih, kayaknya temperamen itu apa sih? Mereka taunya kayak temperamen itu kayak marah-marah gitu ya, orang yang mudah marah. Tapi temperamen secara yang kita pahami secara psikologis itu kan berbeda Bu. Tapi mungkin itu nanti jadi teaser aja untuk Ibu bahas lebih dalam lagi kan Bu ya, di bulan Februari kan Ibu mau bahas lebih dalam tentang itu ya Bu. Cuman yang menarik Ya, jadi dulu ya. menariknya gini Bu, tadi Ibu bahas kan, ini masa attachment anak-anak, hubungan cinta anak dengan orang tuanya itu sangat mempengaruhi ketika dewasa. Nah, pengaruhnya apa aja tuh Bu? Pengaruhnya ketika bukan hanya dewasa sih, jadi ya sampai dewasa, sampai tua bahkan ya kalau kita lihat. Tentu pengaruhnya itu biasanya nanti kaitannya selain bagaimana si anak ini berinteraksi dengan orang lain, itu akan tergambar rasa percaya dirinya bagaimana, harga dirinya bagaimana, sikap positifnya, ya, apakah dia akan optimistik atau lebih banyak negativistik gitu ya. Belum apa-apa udah, pokoknya orang lain tuh jahat lah, dunia itu penuh 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 kemuraman gitu ya. Jadi sejauh mana seseorang itu akan memandang dunianya, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kelekatan dia dengan orang tua atau pengasuh. Ya. Kalau misalnya Jadi dia takut, dikit-dikit dia takut atau dia ngelihat dunianya sebagai sesuatu yang bahaya, berarti bisa sangat berpengaruh ke pertumbuhan dan perkembangannya ya Bu ya? iya tentu. Jadi kalau dia menganggap dunia ini bahaya, maka dia belum apa-apa sudah pesimis, takut maju gitu ya. Takut nanti gagal, takut nanti orang akan jahatin aku nggak ya, orang akan ganggu aku nggak ya misalnya. Itu kan bisa jadi banyak curiga gitu ya, seperti paranoid gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Tapi jangan lupa, tapi lain lagi masalahnya itu.
Jadi kalau ada kaitan dengan attachment adalah tentang trust dan mistrust itu kan. Attachment yang secure, tentu anak ini harus merasa trust, merasa percaya, merasa yakin bahwa orang tua atau pengasuhnya ini selalu ada buat dia gitu kan. Ya. Kalau dia punya trust ke pengasuh, tentu dia juga akan lebih mudah untuk trust pada orang lain. Walaupun terlalu trust juga bahaya juga gitu. Harus ada mistrustnya, ya. Nah, tapi intinya adalah kalau dia punya trust, itu dia akan lebih bersikap positif lah pada dunia ini. Ya. Mistrust ini dibutuhkan agar dia berhati-hati. Berhati-hati bahwa nggak semua orang itu sebaik pengasuhnya. Oh, itu Gitu juga ya. bisa Jadi dipelajari nggak, Bu? Kalau misalnya kita tahu ya bahwa attachment-nya itu bukan hanya membentuk si trust, tapi juga berarti membantu si anak untuk bisa nanti bertahan diri gitu ya, atau bisa menjaga dirinya dengan memberikan yang mana nih yang bisa kita trust gitu ya. Nah, itu bisa bisa dibentuk juga nggak, Bu, lewat attachment yang tadi secure? bisa, sangat bisa. Tentu nanti ketika dia katakanlah ada orang lain, ada orang yang misalnya ada orang asing gitu kan. Buktinya apa pada anak ini? Ketika ada orang asing, walaupun dia secure, attached pada pengasuhnya, dia tidak semena-mena akan tiba-tiba mau dengan orang asing itu. Ya. Dia akan mengandalkan pengasuh utamanya dulu. Dia lihat dulu kelihatannya oke nggak nih. Kalau oke, baru dia akan maju gitu. Dan ketika didekati oleh orang asing, akhirnya dia mau ya. Tapi kembali dia nggak akan tiba-tiba mau terus dengan orang asing itu gitu. Dia selalu akan melihat ke pengasuh utamanya gitu ya. Jadi tetap nggak lepas dari pengasuh utamanya ya. Nah di situ kan anak belajar gitu sejauh mana sih dia bisa trust pada orang tersebut ataukah harus mistrust gitu ya. Gitu. Berarti kunci utamanya adalah pengasuh utamanya ya, Bu ya. Kunci utamanya adalah bagaimana pengasuh utamanya membantu anak menjalin attachment yang secure yang tadi Bu bilang mungkin aman ya, sehingga anak nanti bisa mengembangkan keterampilan ya Bu ya dalam berinteraksi sosial, nanti mereka juga berkembang aspek-aspek lain, bahkan sampai mereka nanti menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dan itu berarti bisa sampai usia yang sangat dewasa ya Bu ya, berpengaruh. Dikatakan long life. Seumur hidup. Long life. Iya. Nah, kalau misalnya attachment-nya kita sudah bermasalah, Bu, bisa nggak ya kita bantu, Bu? Bisa sekali. Jadi pertama tadi kan attachment bukan hanya di 1 tahun pertama, ya, tapi terus langsung walaupun bentuknya berubah, ya. Nah, makin besar anak kan nggak lagi disuapi, diasuh, dinina bobo kan nggak gitu lagi kan. Tapi tetap dekat. Misalnya nanti kalau udah SD, anak ini udah bisa ngobrol, ajak ngobrol untuk curcol gitu ya, saling tukar pendapat atau berbagi pengalaman atau minta apa gimana menurut si anak ya yang sebaiknya itu apa yang kita pilih ya gitu ya. Yang kita pilih nih untuk apa aja lah ya. Kemudian juga orang tua memberikan kepercayaan pada anak bahwa dia mampu untuk memilih gitu kan, menentukan ya bahwa nanti didiskusikan dengan orang tuanya. Oke. Kemudian sampai di mana ya tadi ya? Saya jadi lupa. Serunya ya Bu, bahwa nanti attachment yang misalnya tidak terbentuk dengan baik, ini berarti kita bisa bantu dengan tadi ya, walaupun udah lewat nggak 1 tahun gitu ya Bu ya, udah semakin dewasa, tapi cara-caranya berarti disesuaikan sama usianya gitu ya Bu ya? Iya. Nah, tidak berarti attachment yang tadinya tidak terbentuk itu akan mencelakakan anak. Kalau orang tua lalu menyadari dan mencoba untuk merangkul anak dan membina
interaksi yang komunikasi yang baik dan anak ini kembali trust pada pengasuh, pada orang tua, maka itu tentu akan bisa diatasi. Dan kalau keadaannya udah sangat buruk, kita bisa membantunya dengan psikoterapi. Dengan psikoterapi untuk memperbaiki hubungan orang tua dengan anak. Karena itu kan banyak terapi-terapinya, antara lain kalau masalah attachment kan teraplay ya, atau ada child behavior play terapi atau dengan play terapi gitu ya. Jadi atau dengan saya nggak tahu gimana sejauh mana floor time juga bisa dilakukan gitu, sampai usia berapa gitu. Tapi intinya orang tua yang sudah kadung misalnya punya relasi yang buruk, tidak bagus dengan anaknya, itu jangan khawatir seakan-akan dunia itu runtuh, tapi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Asal tadi ada rasa, ada nurturance, ya, ada kasih sayang, nurture yang bisa mengasuh anak dengan sangat positif, ya. Gitu. Kalau lebih detailnya bisa dicari tahu nanti barangkali ya. Kalau berarti dari hari ini saya buat kesimpulan bahwa sebenarnya hubungan cinta antara orang tua dan anak itu harus dimulai dari si pengasuh gitu ya Bu ya, atau ya, mungkin di sini orang tuanya atau ibunya, dan itu sangat berpengaruh ke kehidupan anak itu bahkan sampai nanti dia usia tua atau long lasting. Tapi ada juga anak-anak mungkin yang sudah terbentuk attachment-nya kurang baik, misalnya anaknya sangat takut berpisah dari ibunya, atau nggak mau deket-deket dengan pengasuhnya, atau dia menunjukkan perilaku-perilaku yang sangat bergantung kepada pengasuhnya. Nah, ini suatu clue di mana orang tua bisa cari tahu lebih lanjut gimana nih cara membantunya supaya anak-anak ini bisa tetap berkembang menjalin hubungan yang positif, hubungan cinta yang positif dengan orang tuanya atau pengasuhnya. Nah, saya juga mau menginformasikan buat Bapak Ibu, ada program seminar parenting online bersama Dr. Anda Maike di bulan Februari ini. Dan SPO ini, seminar parenting online ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan karena akan membahas bagaimana nih untuk membentuk hubungan cinta yang positif. Karena kan tadi yang mulai bukan anaknya loh, tapi orang tuanya. Jadi penting banget untuk orang tua memahami atau mengetahui gimana nih caranya supaya bisa terbentuk attachment yang bagus, yang positif, sehingga anak bisa berkembang dan bertumbuh dengan bahagia. Wah, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di konferensi bawah pohon, kongko-kongko berfaedah dan berisi, dan sudah berbagi informasi yang berfaedah dan berisi bagi para orang tua. Nah, mungkin dari Maika ada kalimat penutup? Menurut saya gini, tidak ada kata terlambat untuk membina suatu hubungan yang positif dengan anak, ya. Dan lagi tentu kita tidak ingin anak ini berkembang menjadi manusia yang punya terlalu banyak masalah di kemudian hari, gitu ya. Kita tentu ingin anak yang percaya diri, yang mantap gitu. Tapi juga peduli pada lingkungannya, ya. Bukan hanya pada suatu orang tua, tapi pada lingkungannya pun bisa berempati, ya. Bisa juga melihat segala sesuatu bukan hanya dari kacamatanya sendiri, ya. Bukan hanya mementingkan kepentingan diri, tapi juga kepentingan orang lain, gitu. Jadi tentu kita ingin anak-anak kita seperti itu nantinya. Lalu tadi ketika Nadia menekankan bahwa ketika awal untuk attachment itu orang tua yang memulai dahulu, benar, tapi juga jangan lupa manusia atau bayi lahir itu sebagai makhluk sosial. Dia akan mencari makhluk hidup gitu, ya, manusia lagi. Jadi bukan dia akan menyingkir gitu ya. Jadi ibu tidak usah, ibu berarti punya kesempatan lebih bagus, lebih banyak untuk
mendekatkan diri dengan anak, karena memang anak akan mencari ibu, mencari manusia lain gitu, terutama ibunya. Maaf kalau istilah antara ibu, orang tua, pengasuh ini agak digunakan interchangeable ya, jadi berganti-ganti. Ya, karena memang banyak sekali di zaman sekarang yang menggunakan mungkin pengasuh pengganti. Jadi kan kalau ibu bukan hanya attachment tuh dengan orang tua, tapi juga dengan ayah, oma, opa, pengasuh pengganti lainnya juga perlu dijalin yang positif. Dan ada di masyarakat tertentu juga anak ini diasuh oleh siblingsnya, oleh saudara-saudaranya atau kakek nenek ya, gitu ya, dibesarkan oleh kakek nenek, lalu saudara, tapi yang intinya adalah mereka orang yang kompeten dan nurturing gitu, dan mengerti kebutuhan si anak. Nah, cuman kelebihannya kalau sama orang tua langsung, tentu nanti juga supaya hubungan anak dengan orang tua di masa depan juga akan lebih positif gitu, lebih bagus. Jadi dia bukannya lebih dekat ke orang lain, tetapi ke orang tuanya. Itu ada ahli yang mengatakan yang terbaik adalah orang tua. Nanti ini akan dibahas juga kan Bu di seminar parenting online ya? Kalau iya. Juga, karena saya mau belajar nih, bukan anak saya juga diasuhnya sama papanya, omanya, opanya, sama mamanya, sama pengasuh yang lain-lain. Nah, itu gimana efeknya? Dan pasti di zaman sekarang semua orang tua juga punya pengasuh pengganti lain di mana kita mungkin harus bekerja dan ada melakukan aktivitas lain. Nah, itu saya mau tahu lebih lanjut. Saya mau dengar duluan, Bu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Maika buat kesempatannya pada sore hari ini. Saya Nadia bersama Dr. Randa Maika pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di seminar parenting online bulan Februari. Stay tune dengan konferensi bawah pohon selanjutnya. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.